jadi lebih enak sih. Ada humannya. Apa kali ngomong? Yang mau gue tanyakan sekarang ini Mas, garis besar dari kita tuh mau judulnya sama dengan apa yang jadi panduan kita atau kita mau ngerubah variabel lainnya Mas? Judul apa mirip sama sih, gue berpikir gitu, makanya tadi gue tanya, ya boleh nggak gitu. Sampai semetode-metodenya juga sama. Nanti metodenya mungkin ya lagi gue ini sih mungkin agak beda mungkin. Mungkin bisa jadi sebagai penguatan ataupun jadi penguatan ini kan? Gimana sih? Ya kalau gue sebagai ngoreksi doang mah nyerahin balik ke kalian gimana metodenya, apakah mungkin atau kayak gimana. Makanya semalam pas Mas Badri nanya, gue udah nanya balik, ini maksudnya mau disamain semua atau kayak gimana? Paling enggak hasil akhir yang nanti dimasukin ke dalam, ya udah. Paling enggak ada bapak. Oke. Lanjut Alfi, nggak apa-apa, terusin aja. Selamat pagi Pak UR. Pagi. Pagi Pak UR. Pagi. Oh, pagi Pak. Pagi. Lanjut aja Vi, tadi ngomong apa? Ya Pak. Maksudnya tadi tuh apa namanya lagi nanya sama Mas Ketut, jurnal yang lagi dibuat sama Mas Ketut itu paling enggak nantinya di hasil akhirnya itu apa namanya gambarnya atau tampilannya dibeda-bedain, jadi nggak kena plagiarisme kayak gitu. Even emang pembahasannya sama contoh jurnal yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Oke. Iya, jurnal Mas Ketut dan Mas Badri ya. Oke, apa kabar semuanya? Baik Pak, alhamdulillah. Udah berapa orang? Baik Pak, alhamdulillah. Ada 10 orang ya? 9 Pak. 10 sama Bapak. 10 sama saya ya. Alfi, UR, Alia, Ya Pak. Ketut, Dadang, Zainal, Nuke, Adam, Dwi. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, itu minggu lalu kan ada kelas yang menarik tuh, jam 12 ya, jam 1 sampai jam 3 ya. Saya juga ikut lagi tuh di kelas kalian, dengerin Mr. Angkur punya lecture. Bagaimana kalian tanggapinya tentang lecture yang dibawakan oleh Mr. Angkur? Apakah itu susah, gampang, bermanfaat atau kurang atau gitu, gimana tuh? Gimana Dang? Selesai gambar yang jig setting 1B070 pakai 3A34 ya. Itu belum ada tuh. Mereka baru yang kayak 44 itu. Mas Dwi suaranya super kecil ya. Gimana Dwi? Nggak bisa bukan ya? Atau siapa aja, Badri gimana? Oh, sorry Pak Ur, saya di tempat kerja. Oh nggak apa-apa. Dwi di tempat kerja ya? Oke, nggak apa-apa. Tadi yang saya tanyakan bagaimana? Siapa yang ingin jawab? Saya Pak. Ya, mangga. Sejujurnya, jadi gini apa?
Mungkin karena di slide-nya itu masih beberapa slide, mungkin masih agak bingung karena Mr. Angkur benar-benar secara detail gitu membahas mengenai data gitu, mulai bagaimana ngambil data, terus ya sebagai apa business intelligence ada data dan apa investasi gitu. Ya, data itu bisa aja gitu. Nah, kita Mas nanya tentang bagaimana untuk prosesnya dilakukan gitu. Nah, Mr. Angkor menjelaskan membuat proses itu data itu menggunakan Hadoop gitu. Jadi ya Hadoop sih sebenarnya sedikit ngerti, cuman nggak lama nggak jadiin lagi. Jadi kalau Hadoop itu ya data-data mulai dalam bentuk file ataupun yang unstructured gitu. Jadi ada data yang structure, ada yang data unstructured yang diproses sama Hadoop, hingga nanti menjadi data yang structure, terus kemudian baru bisa dijadikan untuk sebagai visualisasi report gitu. Terus ya, terus ya Mr. Angkul juga menyarankan gitu mempelajari beberapa bahasa pemrograman kayak Python gitu karena itu sangat berguna gitu sih Pak. Oke, itu aja sih Pak. Jadi kalau kamu aja berasa agak berat atau agak bingung, apalagi teman-teman yang lain, materinya kamu berasa berat nggak? Yang agak berat karena bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggris ya. Jadi saya mesti harus maksudnya gitu. Karena memang bahasa Inggris saya agak kurang gitu. Iya. Kalian juga menemukan hal yang sama. Ya, kalau karena bahasa Inggris jadi susah nangkepnya ya. Iya, setuju Pak. Betul Ya, Pak. tapi kan Pelafalan Mr. Angkurnya juga agak kurang jelas. hafalan atau apa? Pelafalan maksudnya cara Mr. Angkur ngomong gitu karena aksennya mungkin ya. Dan Mr. Angkur ngomongnya cepet banget jadi agak susah. Tapi saya sendiri juga ikut itu kelas kan ya. Menurut saya sih biasa aja. Berarti kalian mungkin yang nggak terbiasa kali. Iya Pak, karena Bapak udah terbiasa komunikasi sama beliau kali ya Pak. Enggak, kalau saya komunikasi sama beliau selalu cuman WA yang jarang pakai Zoom. Paling dengan beliau pakai Zoom itu dua atau 3 kali gitu loh ya. Tapi orang India ngomong kayak begitu itu udah biasa itu ya. Itu udah standarnya orang India ngomong kayak begitu. Ya. Tapi orang India udah mendunia kemana-mana loh. Berarti di Amerika juga banyak sekali orang India. Lalu kalau kita secara online, misalnya Udemy atau apalagi yang lain gitu, itu juga banyak sekali orang India. Dan mereka cara ngomongnya kayak gitu. Aksen-aksennya seperti kayak gitu, ya. Dan Mr. Angkur itu menurut saya sih cukup standar tentang aksen-aksennya. Jadi apa yang kita omongin, saya sendiri pribadi rasanya sih 80-90% itu bisa nangkep gitu apa yang dia ngomongin. Berarti kalian harus lebih latihan lagi lah. Harus tahu loh, Google punya CEO sekarang orang India juga. Ngomongin kayak begitu. Siap Pak. Pak, by the way, Bapak sengaja belum on cam atau gimana Pak? Lagi minum kopi takut nggak enak sama yang lain minum-minum gitu. Takut Bapak lupa. Ya, jadi tunggu kopinya selesai dulu deh ya. Terus hari ini UR juga ditunggu untuk ini Zoom tentang WCP. WCP itu World Class Professor ya. Itu acara dari Ristek Brin ya. Dan saya sendiri udah ditugaskan oleh kampus itu harus ikut ya. Tapi teman-teman yang ada di Meet ini juga kalau bisa ikut sih ikut aja. Bisa ikut nggak sih, Vi? Atau mesti daftar khusus baru bisa ikut? Kalau kita kasih linknya gitu bisa ikut nggak sih? Rasanya harus dari satu Zoom yang sama deh Pak. Soalnya kayak kemarin Nuka sama Alfi udah coba cari tahu kayaknya harus dari satu Zoom. Berarti Nuka dan Alfi juga nggak bisa masuk ya untuk itu? Bisa. Nggak bisa? Ya udah kita lanjut aja. Paling nanti saya mesti buka 2 Zoom gitu. Ya. Hari ini
Kita akan dengerin presentasi dari Adam ya. Tapi sebelumnya saya share screen dulu, coba di sini. Saya share screen. Oke. Masuk ke bagian development team. Oke, saya buka lagi aja dari sini. Klik sini. Ya, klik sini dulu ya. Nah, development team begini. Oke. Dari sini biasanya kita masuk ke kelas kita. Nah, di sini ya. Dan ini hari ini lagi mau ngomongin tentang values lah, tentang aggregate function lah gitu ya. Value penjelasannya singkat, kalian bisa baca sendiri aja. Nah, mungkin kita mau masuk ke bagian aggregate function. Ya. Minggu lalu saya udah kasih contoh perihal bagaimana kalian bisa komen. Di sini ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ketut punya komen ya, singkat ya, tapi memiliki link yang berikutnya. Berarti pada saat orang secara umum masuk ke dalam sini, mungkin dia ketik di Google dia ketik aggregate function tentang Postgres gitu ya. Lalu kebetulan list dari Google itu ada salah satunya ini, dia klik dan dia masuk ke dalam sini ya. Artinya pada saat itu kita bisa memberikan manfaat lah kepada orang banyak. Kan namanya ilmu. Ilmu kan bukan dibuat diumpet-umpetin gitu ya. Oh, ini ada sebuah ilmu nih. Alhamdulillah bermanfaat buat kamu ya gitu. Walaupun kamunya itu entah siapa yang ada di dunia ini yang lagi sedang mengakses Google. Ya. Terus terus dia pelajari, mungkin di sini ada soal yang dia nggak bisa ikut karena soalnya harus mulai dari awal banget. Namun kalau dia telusuri, mungkin dia akan melihat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kan itu juga bisa dibuka semuanya. Ya. Oke. Lalu di sini ada beberapa video-video yang sesungguhnya sih jujur ya itu datangnya dari Udemy ya. Lalu ada transkrip-transkripnya kalau kita mau, transkrip Indonesia juga, dan transkrip-transkrip ini belum pure, belum murni gitu ya. Artinya masih translatean yang dari CC-nya dari English itu gitu. Jadi masih pakai machine learning-nya dari Google untuk mentranslate ini. Harusnya sih kita baca ulang dan kita ngertiin ulang apa yang Google mendetek salah, kita koreksi gitu. Dan ada ini semua, dan mungkin dia akan telusuri ini supaya dia mau ngerti tentang aggregate function yang ada di Postgres. Lalu sampai belakang-belakang ini dia melihat beberapa komen yang ada di sini, dia lihat ada 3 komen dan dia bilang oh ada ini juga gitu. Dia pengen masuk lebih lanjut karena ingin mempelajari lebih lanjut ya. Artinya Ketut di posisi ini juga bisa sebagai tridharma ya, memberikan manfaat kepada orang melalui link inilah gitu ya, dan melalui link ini juga ya. Kalau kita klik linknya, buka di tab baru. Oke. Dan selanjutnya di sini juga ada Adam punya. Adam punya panjangnya bukan main, sampai ada read more-nya. Nih, ada read more-nya berarti kepanjangan gitu ya. Klik sini ya. Oke, terus kita ke sini dulu. Nah, di sini ada PSQL yang diberikan oleh Ketut ya. Berarti ada sesuatu yang dia lakukan dan dia dokumentasiin di dalam Blogspot ini ya. Semoga bermanfaat ya, bisa bermanfaat buat teman-teman di kelas dia. Bisa bermanfaat di seluruh dunia nih ya. Orang akses Google aja bisa ke sini juga dan belajar dari sini juga. Oke. Nah, dari yang Adam punya ngomongnya panjang lebar ya. Tapi maksud saya itu seperti ini ya. Kalau misalnya ada Rinfo slide yang kita sudah buat secara terpisah, jangan lupa kita connect ke sini gitu loh ya. Jadi suatu ilmu itu kalau dia itu saling berkaitan lebih bermanfaat daripada saling putus-putus.
Putus-putus berarti di sini ada, tapi sama yang di sini yang sebenarnya kita lakukan juga, tapi ini saling putus-putus artinya ada ilmu yang sama yang kita kelola, yang kita sudah bikin lebih lanjut sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi sayangnya dia itu ada di sebuah link yang tidak connect, putus gitu dari yang sebenarnya. Nah, mungkin pada saat kelas itu kita masih ingat, berarti orang tersebut akan buka dan akan menjelaskan gitu ya. Tapi ke depannya itu akan putus, berarti dia nggak akan dipegang-pegang lagi sama orang karena tidak nyambung. Ya. Itu sih yang saya jelaskan minggu lalu ya. Tapi didemonstrasikan oleh Adam di sini ya. Ketut udah berapa kali membuat slide baru dan menjelaskan kepada teman-teman di dalam kelas ini ya. Tapi sayangnya belum di link gitu loh. Atau setelah saya kasih arahan itu sudah di link, saya juga belum cek ulang gitu ya. Kalau bisa begitu itu kalian sip lah, hebat banget lah gitu ya. Dan saya juga senang kalau bisa kayak gitu ya. Misalnya suatu hari kalian lagi mempelajari ini, terus banyak coretan-coretannya lah ibaratnya, coret. Oh ya menemukan begini, oh udah ngerti begini. Terus langsung kamu berpikir bahwa, aduh coretan saya ini sayang deh kalau misalnya nanti malah hilang dan sebagainya, aku foto dulu ya pakai handphone, cekrek gitu pakai handphone. Terus habis itu foto karena sudah digital, kamu linkin ke dalam sini. Link melalui komen ibaratnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang seharusnya kalian lakukan. Kenapa? Setelah 3 tahun atau 4 tahun kemudian kalian lupa tentang Postgres tapi pengen belajar ulang, ini bahan masih ada di sini ya. Mungkin jejak-jejak kamu sendiri dan jejak-jejak teman kamu juga masih ada di dalam situ. Ya, kamu bisa nostalgia dikit. Oh ya, waktu itu saya ada teman yang namanya Ketut, yang namanya Ratna, yang namanya Arum gitu ya, yang ada di dalam kelas ini. Oh ya, bahan-bahan yang kita pelajari adalah gini semua dan sebagainya. Ya, tentunya itu berharga buat kalian karena itu adalah yang kalian lalui. Ya, itu sama seperti kalau kita lagi pergi jalan-jalan jauh sampai ke Swiss atau gimana gitu ya. Setelah 1 minggu kamu akan pulang lagi dan itu semua hanya ada di dalam otak kamu dan kamu akan lupa. Ya, setelah 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, apa yang kamu telah alami itu akan lupa. Tapi sesuatu yang kamu pergi ke Swiss bersama keluarga dan sebagainya itu kan sangat berharga. Ya. Bagaimana kamu bisa bikin mereka itu lebih abadi ya? Kamu foto. Ya, setelah kamu foto kamu simpan baik-baik. Simpan di handphone aja nggak cukup, mungkin kamu simpan di cloud, takutnya handphonenya rusak atau handphonenya hilang dan sebagainya. Kamu simpan di cloud dan sebagainya. Kamu simpan di hard disk atau di thumb drive yang kamu simpan baik-baik gitu. Karena kamu takut itu hilang, kenangan-kenangan yang manis itu hilang gitu. Ya. Hal yang kamu lakukan untuk jalan-jalan sama juga diharapkan bisa kamu lakukan di sini ya. Jadi apa-apa yang kamu pelajari lebih mendalam dan membuat coretan-coretan, membuat slide, membuat dokumen, membuat Excel sheet dan sebagainya itu bisa didokumentasi di sini semua. Bagi yang melakukan aktivitas seperti itu yang banyak ya, yang sekiranya bisa memberikan manfaat kepada teman, pada diri sendiri, teman yang lain, bahkan kepada seluruh dunia yang mengakses Google gitu ya. Itu ya saya bisa memberikan apresiasi berupa SC atau nilai yang lebih bagus. Demikian guys ya. Tapi dari yang si Adam tulis ini, mari kita persilakan Adam untuk memberikan presentasinya ya, dengan ambil alih layar ini ya. Silakan Adam. Oke Pak. By the way Pak, kalau misalkan kita mau coba masuk ke WCP, boleh share yang ID sama passcode aja kali ya Pak? Saya akan coba. Sekarang pada saat Adam lagi presentasi, saya akan berusaha masuk dulu sendiri. Nanti kalau ada link-link apa, saya kasih kepada kalian ya. Oke, thank you Pak. Oke, udah kelihatan kan ya? Udah ada. Bisa annotate nggak tapi? Bisa. Bisa ya? Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, di sini Adam pengen menjelaskan agregat PostgreSQL dan ini ada di pertemuan 10 sama 11. Dan totalnya ada 15 slide, kurang lebih Adam akan menjelaskan selama 20 menit. Oke, mata kuliah yang dibahas di sini yaitu Advanced Database System dengan dosen yang paling baik hati dan tampan ya, Bapak Untung Raharja. Dan oke, kita lanjut aja ya. Jadi di sini Adam ingin menjelaskan agregat function di SQL. Nah, kalau agregat sendiri intinya sih itu dia mengembalikan nilai. Nah, nilai apa yang dikembalikan? Nilai yang dikembalikan itu berdasarkan nilai yang sudah diproses dari fungsi-fungsi yang ada di bawah ini. Totalnya ini ada 5 function. Sebenarnya ada lebih sih dari ini. Dan di sini ada function count, sum, min, max, dan average. Dan sepertinya ya, kalau misalkan function ini nggak cuma di SQL aja, tapi ada di Excel, di Google Spreadsheet. Mungkin udah nggak umum nih sama kata-kata yang kayak gini nih. Udah sering gunain. Jadi kata-kata aggregate itu menurut Adam artinya apa aggregate? Aggregate artinya apa? Kalau kata-kata aggregate itu, kalau arti sebenarnya kan itu dia kayak mengembalikan nilai ya, nilai yang dihasilkan dari si function-function ini. Kalau agregat itu kayak algoritma untuk yang hitung-hitung gitu sih Pak. Misalkan kayak matematika, operasi matematika gitu. Ya, kalau yang saya pahami Ya. ya aggregate itu artinya gabungan. Gabungan. Ya, pada saat data dikumpulkan, Iya. itu data dikumpulkan satu-satu. Ya, Iya benar. baik itu secara structured yang tadi Ketut katakan structured atau unstructured dari CCTV ini, CCTV itu dan sebagainya itu merupakan data yang kita kumpulin ya. Iya. Kalau kita aggregate berarti kita kelola atau kita gabung-gabung gitu loh ya. Secara sederhana cara-cara kita aggregate yang umum kita ketemu di Excel juga dan sebagainya itu adalah count, min, sum, max, average dan sebagainya ya. Tapi pengelolaan dari data-data single menjadi sesuatu gabungan yang lebih memberikan arti itu berarti kita melakukan aggregate ya. Kira-kira itu sih yang saya pahami ya. Oke, lanjut aja Dam. Oke, lanjut lagi ya. Kita bakal bahas. Nah, pertama ini ada function count. Kalau count ini dia bakal menghitung secara keseluruhan ya total record yang ada di dalam database. Nah, perintahnya itu kelihatan ya di sini ada perintah SQL-nya. Dia bisa menggunakan select count, terus ada column name, tinggal diisi di sini, terus dari tabel apa. Nah, kalau misalkan kita pengen menambahkan condition, kita bisa tambahin condition di bawahnya. Misalkan conditionnya pakai where, atau nanti ada between, ada order by, dan sebagainya. Nah, ini ada kayak demonya gitu. Ini berdasarkan dari Wetry School ya, Adam dapatnya database ini. Totalnya ada database di sini. Sebenarnya ini totalnya ada 77 record, tapi karena kalau misalkan di screenshot semua itu kepanjangan, jadi Adam cuma nampilin 10. Dan nama si tabel ini itu tabel produk. Coba Dam, kenapa mesti ada condition Dam? Di dalam aggregate kenapa mesti ada condition? Di dalam Kalau aggregate. nggak ada condition, apa akibatnya gitu? Coba. Oh, sebenarnya kalau misalkan nggak ada si conditionnya ini juga nggak apa-apa ya. Ini seperti contoh penggunaannya nih. Misalkan kita pengen ngitung si total record si produk ID itu ada berapa dari tabel produk, maka hasilnya akan seperti ini. Dan kalau misalkan kita nggak pakai condition itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita pakai condition itu kita lebih nyari yang lebih detail lagi ya. Ini ada di halaman selanjutnya kok. Nah, jadi kalau misalkan penggunaan condition itu kita pengen nyari misalkan yang harganya 18 aja gitu. Jadi kayak lebih gimana ya, lebih spesifik lah bisa dibilang gitu. Ya, berarti tentunya itu condition penting ya. Kalau kita nggak ada condition, kita ada segambreng punya data yang mungkin telah direkam cukup lama melalui CCTV itu. Kalau nggak ada condition berarti semua dong all. Iya, semuanya muncul Pak. Dan ya, tapi kalau kita ada condition berarti mau hari ini aja atau mau kemarin aja ya, baru membuat sesuatu aggregate lebih ada artinya karena kita mengkondisikan untuk bagian-bagian yang kita perlukan, bukannya semuanya gitu loh. Sehingga juga menghemat
processing power juga ya, kalau nggak tiba-tiba harus semuanya yang dilakukan, padahal kita cuma butuh hari ini aja gitu. Setiap kali kita melakukan perintah untuk mengelola data, mungkin sekedar Zoom, tapi tiba-tiba Zoom semuanya, ya, padahal kita maunya cuma hari ini aja dan sebagainya gitu. Jadi condition tentunya very important ya. Iya betul, itu sangat penting sih sebenarnya ya. Soalnya kalau misalkan kalau misalkan datanya cuma 77 mungkin nggak berat ya, tapi kalau datanya udah jutaan, itu akan sangat berat kalau tidak pakai condition. Ya betul. Oke, dilanjut aja ya. Selanjutnya ada average ya. Mungkin average sudah pada tahu, artinya itu nilai rata-ratanya. Caranya sebenarnya sama sih, perbedaannya cuma di sini hanya diganti dengan AVG atau average. Kalau di sini kan tadi sebelumnya count. Penggunaannya kurang lebih sama, dan di sini juga bisa ditambahkan condition. Ya, kenapa? Oke, lanjut lagi ya. Terus kalau misalkan ditambahkan condition, dia bisa seperti ini ya. Misalkan kita pengen nyari average harganya dari tabel produk, di mana produk ID-nya itu dari 10 sampai dengan 20. Dan yang muncul akan seperti ini. Penggunaannya sih mirip-mirip ya seperti yang ada di Excel dan spreadsheet, tapi ini ada tambahan kayak select, bedanya di penulisannya aja sih. Lalu dari sum juga sama ya, contohnya kurang lebih seperti ini juga. Jadi pembedanya itu cuma di bagian select ini aja sih. Terus kan select, function, from, dan sebagainya. Kemarin kan udah dijelasin sama Mas Ketut juga ya, kayak rumusannya itu gimana cara menulis ini. Jadi di sini ada perintah select, terus fungsinya apa, terus nama kolomnya apa, lalu dari tabel apa. Kalau misalkan kita mau nambahin condition, itu bisa di bawahnya. Dan ini adalah sum untuk menghitung total ya secara keseluruhan dari jumlah semuanya nih yang ada di dalam produk price-nya. Lalu kalau misalkan kita pengen ngitung sum dengan condition, itu cara penulisannya kurang lebih seperti ini ya, hampir sama seperti yang tadi. Jadi cukup dipahami aja nih, kayak perintah seperti ini, kita tinggal ganti yang depannya aja nih, kayak tadi AVG, count, lalu diganti sum. Dan oke, lanjut lagi ke min, mencari nilai yang minimal. Ini sama lagi seperti sebelumnya, jadi kalau agregat itu penulisannya sih sebenarnya hampir mirip semua ya, cuma beda fungsinya aja. Dan di sini kita mendapatkan nilai 2,5 kalau lihat di kalau lihat di sini kan dari 77 record ternyata yang paling kecil itu 2,5. Dan kalau misalkan condition dari 1 sampai 5 nih bisa dilihat di sini ya tabelnya nih. Berapa yang paling kecil, kita cari nih between 1 sampai dengan 5 di tabel produk ini, harga yang minimal ya. Terus kan di sini udah ketahuan ya ada 10 dan sini juga mengeluarkan 10. Oh iya, mungkin ada yang bingung ya, S ini apa? Dan ini artinya sih sebenarnya alias ya. Jadi kita ngasih nama alias dari price ini sebagai smallest price. Jadi ketika itu pengen diintegrasikan dengan PHP, kita juga bisa echo bagian ininya nih, smallest price. Ini aliasnya yang pengen. Biasanya kan kita kalau misalkan di PHP gitu yang dipraktekkan selama ini, kita bisa echo nama kolomnya ya kalau datanya data tunggal gitu. Tapi kalau misalkan datanya kayak concat yang jamak seperti itu, kita bisa pakai nama alias. Jadi cukup kita echo bagian ininya, nanti akan keluar data-datanya. Lalu di sini ada function max, sama seperti min, bedanya dia mencari nilai maksimumnya. Dan kalau untuk pengkondisiannya kurang lebih seperti ini, dan ini ada contohnya ya, kalau misalkan dari 1 sampai 10, yang paling besar itu yang mana, dan ketahuan di sini. Totalnya ada 97 yang terbesar. Dan di sini Adam juga pakai aliasnya large price. Beda ya sama yang ini ya, sama yang sebelumnya. Oke, nah dari itu semua itu kan tadi ngitung total record ya, yang pertama kalau misalkan count. Lalu kalau misalkan ada kayak kejadian kita ada beberapa harga nih yang sama nih, misalkan harganya 1.000 nih, 1.000 rupiah. Ada beberapa produk yang punya harga yang sama gitu loh, 1.000 rupiah. Gimana cara ngitung
kita bisa ngitung si produknya itu totalnya ada berapa sih produk yang harganya 1.000 itu. Nah, itu kita bisa pakai group by. Nah, group by sendiri cara nulisnya kurang lebih seperti ini ya. Select column name, from table name, where condition, group by. Nah, sebenarnya ini order by boleh ada ataupun enggak, tapi bisa ditambahkan aja sih di sini. Jadi di sini ada yang pengen ngitung si produk ID-nya ada berapa, berdasarkan si harganya ya. Dan dari tabel produk kita group by price. Jadi kita grouping itu si price-nya. Lalu kita order by count produk ID descending. Nah, hasilnya begini. Yang harganya 18 itu ada 4. Yang harganya 14 itu ada 4. Yang harganya 10 itu ada 3. Lalu kalau misalkan kita pengen ngasih pengkondisian lagi gitu. Misalkan kita pengen nyari yang harganya lebih dari 10. Nah, itu bisa pakai having namanya. Di sini ya. Penulisannya jadi seperti ini, makin tambah banyak lagi nih. Select column name, from, where, group by, ditambah lagi having, baru order by. Nah, penulisannya kurang lebih seperti di bawah ini ya. Select count, product ID, price, from product. Ini tabel produk. Di group by, kita pengen nyari si price-nya ya, yang pengen dihitung gitu loh. Ada berapa. Terus, nah having-nya ini price, maksudnya harganya lebih dari 5. Dan kita order by price-nya ini dengan secara ascending dan dikasih limit hanya 10 data aja. Lalu munculnya kurang lebih seperti ini ya, kelihatan ya. Yang harganya 6 itu ada 1, yang harga 7 itu ada 1. Dia bakal ngeluarin data yang harganya lebih dari 5. Kalau misalkan di bawah 5 itu nggak akan tampil. Dan data yang ditampilkan ini juga hanya 10. Sebelumnya pasti udah belajar limit juga ya sama order by, itu ada di pertemuan 8 kalau nggak salah atau 9. Dan kurang lebihnya sih itu. Oke, nah referensi belajarnya sendiri itu bisa dari Wetri School ya. Ini udah paling umum banget sih. Di sini kalian juga bisa praktek juga, ada penjelasannya. Bahkan bisa coba-coba sendiri ya, eksperimen sendiri kalau misalkan gunain function ini bisa atau enggak. Lalu untuk lebih jelasnya mengenai Postgre, kalian bisa mampir ke dokumentasinya Postgre, bisa scan ya kedua QR code yang ada di sini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil screen ya. Oke. Ini ada stop ya. Ya, Adam laptop, saya ambil screen. Oke. Jadi ini yang Adam punya ya. Total ada 17, tapi ya total 17 slide. Nah, di sini di sini udah ada unsur-unsur yang kita pahami bersama. Ada berapa banyak slide nih? Ada berapa menit nih yang kita jalanin nih ya? Siapa yang jalanin? Iya. Tentang apa ya gitu, semuanya ada ya. Oke, tapi kira-kira butuh ada apa lagi ya, misalnya kita jalaninnya di mana ya gitu, itu biasanya orang pengen tahu ya. Di dalam 4W, di dalam 5W 1H itu orang pengen tahu why, where, when, apa semua gitu ya. Jadi di mana nih itu orang butuh tahu ya. Terus kapan nih itu orang juga butuh tahu. Berarti where-nya mungkin kita ingin lebih adain lagi. Artinya kalau kita sudah 3 tahun yang akan datang, kita pada saat lihat ini lagi, kita itu pribadi pun akan lupa. Ini pada saat aku presentasi itu di mana ya, kapan ya, itu akan lupa. Sesuatu yang akan membantu diri kita juga kalau itu bisa tercantum di situ. Tapi pada saat kita lagi presentasi, nggak usah terlalu dipaksain untuk ngomongin semua yang ada di situ. Nggak perlu sih. Pada saat kita lagi presentasi, senyaman-nyamannya aja. Ya. Mau skip juga nggak apa-apa. Ya. Tapi ada baiknya tercantum. Ya, pahami ya guys. Pahami ya Dam. Siap Pak. Terus ini lanjut semua.
sampai kira-kira agak yang paling terakhir. Kedengeran nggak suara saya? Internet unstable dia bilang. Kedengeran Pak. Kedengeran ya. Nih, sesuatu yang seperti begini kita harus pahami bahwa ini adalah bahasa, ya, language, ya. Kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Indonesia, bahasa Jawa. Dan pada saat Mr. Angkur itu berbahasa, dia itu berbahasa Inggris yang aksen-aksennya India gitu loh ya. Kalau kita kurang paham, ya yang kita bisa pahami berkurang. Sama juga pada saat kita lagi mau belajar Postgres atau kita mau belajar Python, pada saat kita lagi mau belajar JavaScript dan sebagainya. Itu artinya kita itu manusia lagi sedang berinteraksi dengan komputer. Tapi dengan cara apa? Dengan cara berbahasa gitu loh ya. Berbahasa seperti apa? Nah, di situnya banyak. Jadi seperti kayak orang banyak, ada bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Indonesia begitu banyak ya. Di komputer juga sama ya. Nah, jadi di sini adalah kita lagi mempelajari kemampuan-kemampuan kita berbahasa yang untuk kita berinteraksi, kita manusia berinteraksi dengan komputer. Ya. Kenapa kita harus bisa belajar? Ya, karena kita ingin melakukan perintah. Ya, seperti kita ada pembantu di rumah, kita mesti melakukan perintah. Tapi kalau pembantunya sama sekali nggak ngerti bahasa, itu kita gimana perintahnya gitu. Nah, sama juga dengan komputer. Bahasa komputer doang, ngapain sih kita belajar capek-capek? Toh itu adalah komputer. Nah, kita bilang jangan salah. Karena kita ingin melakukan perintah kepada komputer tersebut. Karena komputer tersebut mau melakukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Lalu caranya gimana ya? Saya harus bisa bahasanya. Atau saya harus memanggil orang lain yang bisa berbahasa dengan dia. Ya, pilihan cuma dua, saya sendiri bisa atau saya suruh orang lain gitu ya. Akhirnya di dalam belajar S2 ini kita bilang, udahlah, aku ingin bisain sendiri deh karena aku yang ingin melakukan perintahnya gitu loh. Ya. Nah, di dalam sini Postgres yang tadi baru Adam sampaikan adalah cara kita berkomunikasi, cara kita berbahasa dan Postgres. Ya. Kalau bisa sih bahasanya itu pakai bahasa yang mirip-mirip bahasa Indonesia aja, kenapa sih gitu loh ya. Kan kita orang Indonesia. Ya. Select berarti milih, jangan bilang select dong, bilangnya milih gitu, pilih gitu ya. Pilih kolom name gitu ya. Jangan bilang from, bilangnya dari dong ya. Pilih kolom name dari tabel apa, terus jangan bilang where, bilangnya di mana gitu. Nah, kalau kayak begitu gue bisa lebih ngerti deh. Ada orang yang ngomongnya kayak gitu kan ya. Bahasa Inggris sih males gitu. Gue maunya bahasa Indonesia gitu ya. Ya, kalau ada orang yang bisa bikin, kenapa tidak? Ya, sehingga pada saat kita lagi ngomong dengan Postgres atau memerintahkan komputer, kita nggak ngomongnya pakai istilah-istilah bahasa Inggris lagi, ya. Tapi kita pakai istilah-istilah yang berbahasa Indonesia. Itu sih bisa aja kalau ada orang yang bikin, ya. Paham ya guys, ya. Saya lagi mau kasih gambaran bahwa ini kita lagi belajar bahasa. Ya, walaupun kelihatannya kayak seperti Inggris begitu, ya, tapi sebenarnya kita lagi belajar bahasa komputer, ya, yang waktu itu diciptakan oleh orang yang kebetulan pakai bahasa Inggris. Paham ya guys? Oke. Jadi tentang agregat ini gampang-gampang susah. Ya, gampang-gampang susah berarti dari sekian banyak orang yang ada di sini, ada yang berasa aduh susah banget, ada yang berasa aduh ini mah 10 tahun yang lalu aku juga udah pernah bisa dan sebagainya gitu ya. Tapi melalui sharing-sharing ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam perihal agregat, juga pemahaman yang lebih mendalam perihal bahasa komputer. Paham ya guys? Ya. Ada yang mau nambahin nggak satu atau dua? Saya Pak mau nambahin dikit Pak. Ya coba Ketut nambahin dong. Mungkin nambahin dari yang Mas Adam tadi itu ada terkait dengan having ya. Nah, yang having itu adalah sebenarnya untuk kondisi
yang menggunakan grup atau yang alias gitu. Mungkin coba saya, dan kemarin juga teman-teman saya udah kasih semacam tools untuk yang Postgre PG Web Admin, sebenarnya tujuannya yang di dalam komen itu ya. Sih. Oke. Ya, tapi saya sengaja nggak kasih user password. Saya pengen tahu apakah teman-teman memang masuk apa tidak. Ternyata waduh, tidak. Sengaja ya sekarang ya. Udah ya, gaya dosen ya. Pak, gitu. Iya. Mungkin coba ini ya. Mungkin putus-putus nih. Coba sekali lagi. Saya mau izin saya, Pak. Itu siapa tuh? Mas Ketut mau share screen ya? Oh iya, mau share screen. Oke, tunggu. Stop share. Oke. Lanjut. Ini jaringan Mas Ketut kayaknya kurang bagus ya. Tadi putus-putus. Iya, suaranya putus-putus, Mas. Iya, ini memang lagi internetnya masih pakai tethering. Nah, ini udah ada. Nah, yang kemarin saya kasih adalah PG Web ini. Nah, PG Web ini kalau teman-teman agak kesulitan dengan database, misal di lokalnya gitu. Nah, udah bisa lakukan mempraktekkan semua pelajaran yang ada di MT325 itu, tujuannya gitu. Sip. Karena kan kalau dari teman-teman mulai coding gitu, udah ada PHP juga lagi tuh ini gitu. Nah, kalau query teman-teman udah bisa langsung masuk ke dalam sini, create gitu. Itu sebenarnya nggak mungkin berikutnya akan ini. Oke, saya agak sedikit nambahan tadi mengenai having. Nah, having ini itu digunakan untuk kondisi kalau kita semacam bukan mengkondisikan yang di dalam table gitu. Ada semacam variabel sesuatu terus digunakan kondisinya menggunakan having. Itu yang membedakan where sama having gitu. Oke, kemudian tambahan satu lagi. Nah, ini con juga bisa, misalkan kalau kemarin kan awal kita distin kan. Kita distin NIM-nya bawa NIM-nya itu ada yang double, udah distin terus dihitung ada berapa gitu. Nah, itu. Tapi biar ada gambaran, mungkin mulai dari ini ya. Ini saya bikin tabel ini. Terus ada V-nya, numerik, dan nggak pakai ada not null-nya nih. Nanti karena ada gimana caranya kalau numerik itu yang isinya 0, saya tapi mau menampilkan 0 gitu. Karena kan angka gitu. Saya lakukan insert. Oke. Nah, ini saya coba lakukan, ini kan filter biasa. Oke, yang ini bisa. Nah, ini ya seperti yang di Adam, dan S itu yaitu alias kalau bisa. Nah, total itu bisa dipakai untuk pas itu. Nah, maksudnya Mas Azim itu ini total ini dijadikan sebagai suatu record-nya atau fill-nya gitu, fill pengganti yang awal menjadi fill baru total itu. Jadi seperti itu. Terus kemudian, nah ini misalkan saya coba liatin menampilkan table payment, saya menampilkan table yang NIM-nya 478. Bentar. Nah, kalau di sini tampil ID-nya 16, NIM-nya, fee-nya 0 nih. Terus salah satu manajemen kita atau kita pengen melihat dong totalnya fee itu berapa gitu. Nah, ini 0 gitu. Nanti pada saat di pemrograman kalau 0 kan, wah kan angka nih kok kenapa jadi 0. Terus gimana caranya biar itu jadi 0, dan ini menggunakan Coleske akan menampilkan parameter kedua function jika membandingkan nilai 0. Jadi maksudnya,
sum V ini. Jika sum V ini adalah 0, maka akan menghasilkan 0. Coba saya execute ya. Internet saya mulai. Sebentar, internetnya lagi low. Iya. Sebentar, saya cari. Oke, Ketut, I take over lagi ya. Ya. Saya take over lagi ya. Ya, silakan Pak. Ya, Ya, oke. Pak. Thank Makasih, you, Pak. thank you, Mas Ketut, sharing-sharingnya. Coba offin dulu, bisa sharing. Oke, stop share. Stop. Oke, ya. Jadi kita sudah melakukan sharing-sharing. Apalagi Mas Ketut yang sesungguhnya bukan lagi belajar-belajar, tapi tiap hari makanannya kalau di tempat kerja adalah begini-beginian. Berarti kalau merem-merem pun itu apa tata bahasanya bisa ditulis dengan baik, dalam mimpi pun bisa ditulis dengan baik, itu tanda kurungnya di mana, taruhnya gimana supaya sinteksnya nggak salah dan sebagainya, gitu ya. Tentunya sharing-sharingnya akan sangat bermanfaat buat kita semua, gitu. Oke, jadi untuk itu saya masuk ke Meet, saya masuk ke Meet, ya. SC buat Adam dulu ya, buat Adam yang telah sharing perihal agregat ya. Terus SC juga buat Ketut, kayaknya Ketut udah kebanyakan deh SC-nya deh ya. Yang telah menambahkan pengalaman Postgres-nya. Nah, saat ini saya ingin mengajak kawan-kawan yang ada di Meet ini untuk bareng-bareng semuanya ke acara Menristek ya, perihal WCP ya, perihal WCP begini. Oke. Apa itu WCP? WCP itu singkatan dari World Class Professor. Ya, di mana ada program dari Ristek Menristek Indonesia untuk peneliti-peneliti yang ada di Indonesia ini berkesempatan untuk berkolaborasi dengan peneliti-peneliti yang di luar, ya, terutama diaspora. Diaspora artinya orang-orang Indonesia juga, tapi yang sudah lama di luar negeri, bahkan sudah kewarganegaraan luar negeri atau sudah kerja di luar negeri gitu loh. Ya, untuk supaya Indonesia maju, kata Habibie, ya, itu nggak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali orang Indonesia sendiri gitu loh. Ya, nah kebetulan diaspora itu adalah orang Indonesia yang lahir di Indonesia, walaupun udah lama di negara lain, tapi menimba ilmu dan menimba pengalaman di luar negeri, sehingga kita panggil-panggil untuk bisa membangun negara kita sendiri gitu loh ya. Nah, banyak program-program dari Ristek yang mengawinkan antara peneliti yang ada di Indonesia dan peneliti yang ada di luar negeri tapi orang Indonesia gitu ya. Itu adalah program-program yang dijalankan untuk WCP ini ya. Termasuk kalau bukannya orang Indonesia, bukan diaspora, kamu kenal dengan bule, kenal dengan orang Arab, orang India dan sebagainya yang ingin melakukan penelitian sama-sama, kalau memang memenuhi kriterianya, itu bisa kita lakukan. Lakukannya gimana? Melalui WCP. Emang WCP dapatnya apa? Oh, kita bisa dapat pendanaan. Pendanaannya sekitar 250 juta ya. Tapi diperuntukkan untuk kita melakukan penelitian. Termasuk kita itu bisa ke negara dia, termasuk kita bisa mengundang dia ke negara kita. Gitu loh ya. Kita lakukan penelitian yang ujung-ujungnya menghasilkan
paper. Nah, begitu guys ya. Tentunya ini menarik karena kalian itu bukan sekedar S1 tapi kalian sudah S2 dan sebagainya. Banyak teman-teman kita yang saya tanya, emang pengen jadi apa? Emang pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi dosen, Pak. Kan udah ngomongannya udah kayak gitu. Nah, kalau udah mau jadi dosen, artinya S2 aja nggak cukup. Nanti suatu hari mau S3. Setelah S3 pun nggak cukup. Pengen melakukan postdoktor. Postdoktor berarti sesuatu lanjutan belajar setelah kita itu diselesaikan S3. Seperti saya sendiri kan sekarang lagi ambil postdoktor. Mendapatkan dana 200 juta dari Ristek juga bersama profesor yang ada di Universitas Indonesia dan sedang mempelajari tentang blockchain. Ya, hal-hal seperti itu. Nah, program WCP ini di Raharja sudah berusaha dikelola sejak 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi tahun 2018 pernah kita submit gitu ya. Sorry, bukan 2018, 2019 ya. Pada saat lagi 2019 kita pernah submit, tapi nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan berarti gagal lah gitu ya. Terus di tahun 2020 berarti di tahun ini kita juga ada submit, tapi nggak dipanggil, berarti gagal lagi lah. Di tahun 2021 kita mau berusaha berjuang terus ya. Di mana di dalam pada saat kita lagi partneran itu ya dilihat kamu punya jejak penelitian. Ya berarti orang yang kamu ingin undang dari luar negeri itu jejak penelitiannya seperti apa. Lalu kamu sendiri yang ingin berpartner dengan orang yang luar negeri itu emang jejak penelitiannya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau yang dulu-dulu mungkin kita itu masih lebih lemah lah. Maksudnya UR sendiri juga jejak-jejak penelitiannya juga masih lemah dan sebagainya. Kian waktu berjalan, kian banyak gitu. Dan saat ini udah lumayan lebih memenuhi syarat. Memenuhi syarat berarti papernya ada berapa yang sudah masuk Scopus. Lalu citation-nya, H-index-nya seperti apa dan sebagainya. Dan juga kita sudah memiliki banyak teman di luar negeri. Ya. Dan teman-teman itu kita bisa panggil untuk meneliti bersama kalau kita mendapatkan dana WCP ini. Ya. Nah, saat ini sedang lagi berjalan seminarnya WCP dari 8:30 sampai 1:30 siang nanti. Tentu ini suatu kesempatan yang berarti untuk saya bisa mengajak dari Meet ini setelah ada kuliah sekitar 1 jam ya. Untuk 1 jam berikutnya kita sama-sama masuk ke dalam WCP. Ya. Kalau kamu interest dan ingin melanjutkan, kamu bisa melanjutkan terus sampai 1:30. Bagaimana kamu bisa jalanin 2 Zoom dalam saat bersamaan? Karena nanti akan ada pelajaran Pak Henry, itu kalian yang atur sendiri. Mau stop juga nggak apa-apa. Setelah jam 10 kamu stop juga nggak apa-apa. Kalau kamu berasa bermanfaat, kamu terusin gitu loh. Sampai 1:30 nanti. Ya. Zoom ini yang dari Ristek ini tentunya bermanfaat karena dia mengundang beberapa diaspora, mengundang beberapa orang yang dulu-dulunya pernah menjalankan WCP ini dan mereka itu saling share pengalaman. Pengalaman tentang penelitiannya, pengalaman tentang proses-proses menjalankan penelitian itu juga. Ya. Bagaimana guys kalau saya share linknya? Ya, saya share linknya berarti share Zoom punya ID-nya dan share password-nya supaya kita sama-sama fokus di meeting Zoom yang dari Ristek Brain. Oke, guys? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke ya, guys ya. Ya. Oke, tunggu ya saya share dulu ya. Oke, guys, sudah dapat meeting ID-nya? Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin katakan bahwa minggu depan kita akan ketemu lagi dan minggu depan kita akan mulai sharing-sharing dari Giant, dari Archer, dari Dragon dan sebagainya lagi ya.
karena kita sudah 2 minggu ini nggak melakukan sharing tentang progres dari apa? Challenge, Pak. Ya, challenge-nya. Oke. Semoga itu diperhatikan dari seminggu ke depan ini agar kalian bisa fokus untuk melakukan progres dari challenge-challenge yang ada. Oke, guys? Oke, Pak, siap. Oke. Ya, itu tadi masih lagu-lagu, tapi sekarang kebetulan pas dimulai nih, ya. Pas barusan dimulai. Tadi masih lagu-lagu. Oke, guys, masuk ke dalam meeting ID dan passcode yang saya sampaikan ya di sini ya. Siap, Pak. Oke, sekarang kita off dulu ya. Bye, guys. Ketemu Bye, lagi Pak. di itu ya, di Zoom yang satu lagi ya, ketemu lagi Guys, ya. kita screenshot sebentar dulu ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke. Yuk guys, kita moving ke WCP ya guys. Sekali lagi saya udah onin tuh. Oh ya, oke. Foto kan. Oke, yuk. Ada kameranya gelap sih di Alfi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Sudah, Oke. Pak. Bye guys. Bye, Ketemu lagi di guys. sono ya. Yes, Pak, siap. Oke. Oke.